Shalom Bapak Saudara. Saya lihat wajahnya penuh sukacita semuanya. Amin. Amin, karena kita mau bersama-sama beribadah dalam ibadah KKR 10 hari. Ini adalah di hari yang kedua. Tetap kita bersemangat dalam memuji-muliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan satukan hati kita. Kita mau tinggikan, kita muliakan Yesus Tuhan kita. Bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh murni bersekutu denganmu selamanya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jemaat hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu
tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari kita sembah kita saat ini. Jemaat Tuhan, angkat suaramu, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya. Syukur, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur. Saudara sedang bangkit berdiri. Oh haleluya, kami mau sembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, syukur bagi-Mu, hosana bagi-Mu. Haleluya, syukur bagi-Mu. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah suri. Katakan urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawa aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawa aku lebih lagi. Ini kerinduan kami Bapa, hadirat-Mu, mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawa aku lebih lagi. Ya Tuhan, kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan saat sore malam hari ini Tuhan. Kami yakin Kau pulihkan setiap kami Bapa. Oh satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawa aku lebih lagi. Jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Kami bersyukur Tuhan saat sore malam hari ini Bapa. Jemaat-Mu Tuhan
boleh bersama-sama berkumpul, menyatukan hati, berbakti, menyembah, beribadah saat sore hari Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini Bapa, dari awal hingga akhirnya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan serahkan ibadah ini Bapa. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Roh Kudus dicurahkan bagi umatnya, amin. Dan api kemuliaannya tercurah dari surga, membuat kita bangkit, umat Tuhan bangkit. Api kemuliaannya. Dengarlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk amin. Yes. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi baginya, bersiap maju jangan lengah. Yesus panggil kita, gunakan semua senjata Allah dalam bahasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, amin. Yes. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sama-sama kita katakan, dengarkanlah. Dengarkanlah suara Firi memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Firi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu. Bersiap maju semuanya, bersiap maju jangan lengah. Yesus panggil kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Katakan dengan iman, katakan dengan sungguh-sungguh. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya. Yes. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja. Haleluya. Yesus Tuhan Raja di atas segala raja, dan kebenarannya akan menuntun setiap kita, amin. Hanya kebenarannya yang akan membawa kita lebih baik lagi dan terbang lebih tinggi lagi. Ku kan terbang.
Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lebih menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari bersama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Firman-Mu Tuhan, katakan dengan iman. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan-Mu, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lebih menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu, oh, dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu lebih menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita akan selalu aman di dalam Tuhan. Setiap kehidupan kita, Dia selalu ada. Kebenarannya akan menuntun kita setiap hari. Haleluya. Silakan duduk baik saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan, kiranya kita setiap hari boleh menghidupi kebenaran Tuhan. Engkaulah Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap saat, setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan Roh-Mu Yesus. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuat-Mu, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Kami rindu Tuhan setiap waktu selalu hidupi kebenaran-Mu. Rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkau
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Wah, katakan pada hamba Tuhan yang bertugas saat sore hari ini. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami mengingat kembali untuk pencurahan Roh Kudus. Kami yakin pencurahan itu setiap hari dalam kehidupan kami. Namun hari ini kami memperingati, kami mengingat kembali 2000 tahun yang lalu Tuhan. Jemaat-Mu mula-mula Tuhan mengadakan ibadah, mengadakan gerakan yang besar, dan sampai hari ini firman itu sampai kepada kami Tuhan. Kami bersyukur, kami mau memperingati, kami mau mengingat kembali karya Tuhan. Kami juga rindu karya itu sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau sambut firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara bagi kami setiap pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Semangat? Semangat ya. Dari jam berapa tadi sudah mendung, sudah germis gitu. Pasti Bapak Ibu ibadah gitu. Ibadah enaknya apa ya? Datang enggak ya? Pasti daging ini berebutan. Daging ini antara datang dan tidak. Dan hari ini, sore ini Bapak Ibu datang rawuh di tempat ini dan kita belajar bersama-sama tentang gereja yang haus akan kebenaran. Haus itu kayak Samuel bawa aqua gitu ya. Dia haus gitu, dia haus habis gitar dan minum. Kalau enggak minum pasti garing gitu ya, kering gitu. Di sini saya dikasih tema tentang gereja yang haus akan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Berarti arah kita adalah haus akan Yesus. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Di luar sana, banyak orang yang haus akan kebenaran. Di luar sana, banyak orang haus akan mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita menengok 2025 tahun yang lalu tentang jemaat mula-mula. Mari kita buka bersama dalam Kisah Rasul yang kedua ayat 41 sampai 47. Tadi saya sempat marah-marah dan saya minta maaf pada Tuhan. Marah-marah sampai komputer saya
karena di pejet angka 4 itu nggak bisa, harus aduh tok rewel mentoh ini terus. Dan saya tidak boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tidak damai sejahtera. Dan saya berdoa, Tuhan ampuni saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya tidak boleh marah, hati saya harus damai. Ketika apa yang kami salurkan pasti harus damai gitu. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah tetap bersatu. Dan segala kepunyakan mereka adalah kepunyakan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kehidupan jemaat mula-mula. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, gereja yang haus akan kebenaran. Kita melihat dari jemaat yang mula-mula ini, mereka berlatar belakang agama orang-orang Yahudi. Mereka taat akan hukum Taurat. Mereka taat akan kitab-kitab Musa. Namun ketika waktu itu Yesus datang, mereka ada pengajaran yang asing bagi mereka. Namun ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, tidak mungkin manusia biasa bisa mabur gitu ya, lepak-lepak kayak sewiwi naik ke atas. Dan ketika beliau naik ke atas, dia mengatakan, aku memberkati engkau. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Putra, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau sampai zaman ini berakhir. Hari ini zaman belum berakhir. Yang pasti penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kita melihat, waktu itu saya yakin mereka penasaran. Kenapa rasul-rasul, waktu itu Rasul Petrus, rasul yang bimbang. Kadang sok berapi-api, sok melempem gitu. Tapi ketika dijamah oleh Roh Kudus, Roh yang kudus itu ada di dalam diri Rasul Petrus, banyak orang bertobat. Dan di situ mereka ada 3.000 jiwa yang diselamatkan. Mari kita belajar dari ini. Yang pertama, yang A, tekun dalam pengajaran. Ayat yang pertama, menerima perkataan para rasul. Jemaat, saya membayangkan jemaat itu masih ya umurnya bukan hanya kecil saja, tapi ada yang sudah sepuh, senior, tapi mereka haus. Mereka setiap hari kepengen mendengar apa yang dikatakan rasul. Dikatakan ayat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Orang yang menerima perkataan Kristus itu, perkataan para rasul itu, menyerahkan diri untuk dibaptis. Saya yakin ini bukan
perkataan para rasul. Tapi ada kuasa Roh Kudus yang kita peringati hari ini bekerja menjamah orang-orang ketika mereka mendengarkan perkataan. Dan saya yakin firman itu adalah perkataan. Tuhan menjadikan bumi dengan apa? Dengan firman. Aku berkata, jadilah terang. Dikatakan di sini, tekun dalam pengajaran. Saya yakin jemaat itu berantusias. Bagaimana, siapakah Yesus itu? Apa pengajaran yang disampaikan para rasul? Sampai mereka memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah menjadi 3.000. Saya yakin setiap jiwa itu punya kesaksiannya masing-masing. Mereka bertekun menerima perkataan para rasul, bertekun dalam pengajaran, tekun berkumpul di bait Allah, dan belajar dan memahami ajaran para rasul. Karena saking ngorongnya, saking hausnya akan kebenaran, siapakah Yesus itulah jalan dan kebenaran kehidupan. Mereka berkumpul, sharing firman Tuhan. Saya yakin jemaat MCC sudah melakukan. Di setiap oikos, ngobrol gitu. Ngobrol, setiap oikos. Ada yang di Jebres, ada yang di Plesungan, ada yang di Sultan, ada Colomadu, ada Kartasura, ada yang di Ngipa. Ketika membahas firman Tuhan, ketika mereka sharing, ternyata banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan para jemaat. Mari kita bangun kembali. Kita dengan tekun datang gitu. Tekun datang untuk bersekutu. Yang datang 5, 2, tidak masalah. Kita membahas tentang firman Tuhan. Siapa yang untung ketika kita bersekutu? Yang untung adalah sebenarnya kita. Kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin Tuhan ini gitu, gemes gitu sampai Tuhan itu terlalu baik. Ketika kita membahas tentang firman Tuhan, menggali firman Tuhan, membuka firman Tuhan, kami belajar bahwa Alkitab itu superbook atau supranatural. Perkataan di luar nalar. Bahkan di situ katakan, jangan pernah kamu khawatir. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Tantangan, peperangan di dalam hidup, ketika kita tekun belajar, ketika kita tekun mendengarkan perkataan hamba-hamba Tuhan, perkataan firman Tuhan yang pasti, tantangan apa? Peperangan yang paling berat adalah peperangan pikiran kita. Tapi kita bisa memperkatakan firman itu ketika pikiran jahat datang. Perkatakan firman karena kita tekun. Mari kita, karena kita haus, ada firman di dalam diri kita. Ketika pikiran itu datang, kekhawatiran itu datang, Tuhan mengatakan, perkatakan firman. Janganlah kamu hendaknya khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah keinginanmu di dalam doa. Ketika uang kita tidak punya uang, ada masalah uang, jangan khawatir. Janganlah jadi hamba uang. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itulah senjata kita. Ketika kita tekun, ketika kita haus, datang ke persekutuan, ke 10 hari, ke komunitas doa. Di situ sebenarnya membangun kita. Kehausan kita akan terpuaskan. Karena firman itu yang memuaskan. Pernah enggak Bapak Ibu merasakan ada yang hampa? Ari Lasso ya, hampa terasa gitu ya. Pernah enggak ngerasain hampa, sepi? Uang padahal banyak, menumpuk gitu. Mungkin di dompet banyak, di rekening banyak. Pacar ya ayu, apa ganteng gitu. Tapi enggak pernah puas. Memang dalam diri kita yang hanya bisa memuaskan Kristus. Tekun dalam pengajaran. Pengajaran apa? Firman Tuhan. Ketika gereja dipuaskan dengan firman Tuhan,
1 minggu hanya sekali ke gereja, pagi atau sore yang rajin gitu. Kalau saya enggak rajin, saya datang pagi saja gitu. Tapi yang tiap-tiap hari itu, apakah ada saat teduh pribadi? Ada hubungan pribadi dengan Tuhan? Ketika sebenarnya kita itu dipermudah gitu ya. Ketika kita duduk menunggu teman, di sini kan ada HP suci, kita bisa baca HP. Atau kita malah saya kadang perlu bertobat. Saya buka Facebook, aduh Tuhan, saya harus bertobat. Tuhan, ampuni saya perbandingannya buka Alkitab sama Facebook ternyata lebih banyak Facebook gitu ya. Ya, harus bertobat. No, ya. Yang kedua adalah gereja yang haus akan kebenaran, persekutuan yang erat. Persekutuan yang erat memecahkan roti. Memecahkan roti ini bisa perjamuan kudus. Mari kita mengingat kembali bahwa perjamuan kudus itu adalah sangat sakral bagi saya mengalaminya. Karena ketika saya didoakan, mengingat saya sudah sarjana teologi ya. Ketika saya di konseling, saya didoakan, saya itu bisa menari. Saya aneh tapi bisa nari sendiri gitu. Itu akhirnya yang mengonseling saya itu dalam nama Yesus, darah Yesus, menguduskan, menyucikan Retno, menghancurkan setiap roh jahat yang ada di dalam diri Retno gitu. Tahu enggak? Saya itu lemes langsungan. Dan waktu itu ternyata ada keturunan dari kakek nenek saya diberi roh penari. Dan penari itu ada roh pengasihannya. Dan beberapa tahun mesti orang lihat saya toh, "Iki nggak mesake toh, ngantuk terus toh." Oh ternyata something dalam diri saya yang perlu keluar gitu ya. Ternyata saya sudah sarjana teologi ya. Dan oh iya ya Pak, saya melawah. Oh iya ya. Padahal Bapak cuma berdoa dengan darah Yesus, Retno disucikan. Kok saya sanjungan sendiri ya gitu. Dan itulah darah Yesus. Perkatakan dengan kuasa darah Yesus. Perkatakan dengan tubuh Kristus. Itu yang memerdekakan. Itu yang menguduskan. Di sini dikatakan bahwa persekutuan yang erat. Bersekutu dengan apa? Dengan tubuh dan darah Yesus. Persekutuan yang erat adalah perjamuan. Kenapa mengingat perjamuan kudus? Itu yang memerdekakan kita. Itu yang memenangkan kita. Darah itu, tubuh itu yang menjadi jaminan bagi kita. Yang sebenarnya kita mati, kita dihancurkan di neraka karena tubuh itu yang memerdekakan. Gereja, kita haus persekutuan. Bersekutu dengan apa? Tubuh dan darah Yesus. Amin. Ketika tubuh dan darah Yesus itu ada di dalam diri kita, daging kita hancur, daging kita luluh. Seringkali kita mengatakan kita tidak pada zaman rasul-rasul gitu. Pada zaman rasul-rasul akan dibunuh, Bu Retno akan enggak. Ternyata musuh yang paling berat adalah daging kita. Yang setiap hari kita harus berperang mematikan daging. Tanpa persekutuan yang erat dengan tubuh Kristus, kita akan sombong. Kita akan orang genah gitu. Tapi ketika kita bersekutu dengan darah Yesus, dengan tubuh Kristus, ada persekutuan yang erat. Siapakah diri kita? Panas sithik saja kita sudah mundomono atau mengeluh gitu. Apalagi kalau nanti kita ke neraka gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Ya Mas Adris, ya Bu ya Mas. Ya jangan sampai gitu ya. Bagaimana? Mari kita melihat betapa cintanya Tuhan. Ketika kita haus ada persekutuan yang erat dengan tubuh dan darah Kristus. Itu yang secara spirit, yang secara nyata masing-masing secara bergilir. Persekutuan yang erat itu kalau ada makanannya pasti menyenangkan ya. Oh nanti persekutuannya ada
kacang hijau gitu ya Mas Lili. Oh semangat gitu ya. Gitu ada taman gizi gitu ya. Wah seneng gitu. Itu rohani loh karena sudah dituliskan. Masing-masing orang akan bergiliran membawa makanan. Bener enggak? Bener enggak Mas Gilang? Ini Mas Gilang enak. Sambel ke, karo telur ya Mas. Wah, sama tempe ya Mbak Ratna. Oh, enak gitu. Yuk datang yuk ke persekutuan gitu. Di situ pasti ada makanan. Itu yang mempereratkan kita. Yang berikutnya adalah pelayanan pengorbanan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Gereja yang haus akan kebenaran, kita pelayanan. Pelayanan itu butuh pengorbanan enggak? Butuh waktu, uang, apa Pak? Perasaan ya, butuh pengorbanan perasaan. Kadang ya tadi Pak, kudu hancur tadi ya. Harus hancur, butuh pengorban perasaan gitu. Dia di-share, aku yang nge-share, dadi pelayanannya melempem gitu karena saingan gitu ya. Bahaya ya ini ya. Pelayanan butuh pengorbanan, ben lah PN bae, aku ngalah gitu ya. Pengorbanan, butuh pengorbanan. Pelayanan itu butuh pengorbanan. Butuh enggak? Yang sebenarnya ini di luar Bapak Ibu mendung tuh penake nggak selimut ya materi apalagi ngeringkel gitu enak banget gitu ya. Nah, di sini butuh pengorbanan. Ada waktu yang Bapak Ibu Bu Yoto gitu ya jauh-jauh gitu ya. Tapi naik apa Bu? Mobil. Oh ya naik mobil. Kalau minggu kemarin kan berdua asik gitu ya. Goncangan kenceng Bu saya itu. Yang lain enggak boleh loh ya, yang belum mukrimnya gitu ya. Pengorbanan gitu. Tapi pengorbanannya asik ya Bu ya. Bisa pacaran ya Pak Yoto, bisa pacaran, pengorbanan, pelayanan kalau dinikmati itu indah gitu ya, indah banget itu, pelayanan gitu, pelayanan pengorbanan, butuh pengorbanan. Atau ketika kita berkorban, ya wes weh, saya kalau buka cerita tentang Yeremia itu nabi, bayangkan dia berkorban. Suruh telanjang. Kalau saya enggak mampu, telanjanglah Yeremia gitu. Ngeri enggak? Yeremia ini melayani berapa tahun, dia tidak ada buah. Namun Yeremia adalah nabi yang kadang patah. Kadang dia marah. Tapi Tuhan pakai Yeremia untuk menubuatkan tentang kelahiran Mesias. Pelayan Tuhan. Apa tantangan mungkin yang main musik, pimpin pujian, singer, penari, penerima tamu, visitasi yang kunjungan ke jemaat. Mari kita butuh pengorbanan. Jangan lihat kami, jangan lihat Bapak Gembala, Ibu Gembala. Lihatlah Tuhan, betapa Tuhan tadi persekutuan dengan darahnya. Kadang ketika Pak Heri, Pak Daniel, kami sharing ngopo urip digawe kosong layani gitu ya. Saya digoleki apa gitu. Enggak bisa. Ternyata enggak bisa hidup tanpa kami bertemu orang, melayani, berdoa. Enggak bisa. Mari terus kobarkan. Haus untuk pelayanan. Haus untuk mengajak orang, sebanyak orang menerima Kristus. Di sini pelayanan, pengorbanan selalu ada yang mereka bagikan, menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya merasakan, membayangkan kalau mereka tidak diubahkan Tuhan, ngapain harta mereka dibagikan gitu. Mbok isben nak simpan gen aku sugih kan gitu. Tapi mereka membagikan dengan rela hati. Yang berikutnya ibadah. Gereja yang haus akan Tuhan, di situ ada ibadah. Mereka selalu berkumpul untuk beribadah. Dalam ibadah itu ada doa, pengajaran, memecahkan roti, pujian dan penyembahan. Mari kita
gereja yang haus akan kebenaran, tadi kita tekun dalam pengajaran, persekutuan yang erat dengan Kristus, dengan seluruh jemaat, dan pelayanan membutuhkan pengorbanan. Bahkan ketika kita haus akan kebenaran, kita beribadah, berdoa setiap waktu, setiap saat. Bagusnya bagaimana Bu berdoa? Ya setiap waktu, setiap saat kita berdoa. Ada komunikasi yang intim dengan Tuhan. Komunikasi yang baik dengan Tuhan. Mari buah dari kehausan akan kebenaran. Ada buah dari ketika kita haus akan kebenaran, di situ ternyata ada buah. Yang pertama adalah pertobatan. Ketika kita haus akan kebenaran Tuhan, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ketika kita haus akan perkataan firman Tuhan, di situ akan terjadi pertobatan, pertumbuhan rohani, perubahan hidup, dan kesaksian yang kuat, dan kebijaksanaan dan hikmat bagi kita. Mari kita terus munculkan dalam diri kita ngorong, haus untuk kebenaran. Kebenaran dari mana? Firman Tuhan. Alkitab. Alkitab itu adalah buku supranatural. Jawabannya dalam kehidupan ini ada di dalam perkataan firman. Mari kita bersyukur untuk hari ini. Tuhan ingatkan bahwa jemaat mula-mula untuk kita terus haus akan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Jangan hanya 10 hari ini saja. Namun mari tumbuhkan iman kita. Tumbuhkan hubungan kita dengan Tuhan. Tumbuhkan rasa penasaran kita akan kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Mari kita bersyukur. Waktu saya 25 menit, 30 menit, puji Tuhan. Pulang lebih awal ya. Mari kita berdoa. Setelah itu kami menyerahkan kepada Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya pikiran kami, otak kami kecil untuk mengerti tentang Allah. Namun kami berdoa, berkati kami seluruh sidang jemaat mengerti tentang kebenaran yang sejati di dalam Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu JKI-MCC Tuhan. Puaskan mereka dengan firman-Mu. Puaskan mereka dengan tubuh dan darah Kristus. Berkat-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu mengalir bagi seluruh sidang jemaat. Terus kami bertumbuh, berakar, dan kami kuat. Dan kami berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kalau hamba-Mu selesai berbicara, namun Roh-Mu yang kudus akan terus berdengung dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dalam langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, main musik boleh maju ke depan. Silakan maju ke depan, persiapkan diri. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita memasuki hari yang kedua dan kita belajar mengenai gereja yang haus akan kebenaran. Bahwa jemaat mula-mula kita harus melihat dan memaknainya bukan dari kacamata orang Kristen hari-hari ini. Karena kalau orang Kristen hari-hari ini kita hidup dengan tata cara yang memang sudah kita jalani setiap hari. Tetapi jemaat mula-mula tidak demikian. Mereka mengalami perubahan yang demikian radikal begitu. Karena dahulu mereka tidak mengenal apa itu Injil kasih karunia. Mereka hidup yang disebutkan sebagai oleh Bu Ratna tadi. Mereka hidup dalam pengajaran Taurat. Taurat itu berbicara hukum. Tetapi ketika mereka
bertobat dan mereka mengalami Kristus dalam hidup mereka, mereka melihat ada sesuatu yang berbeda. 3.000 orang bukan jumlah yang sedikit. Kalau Bapak Saudara perhatikan ayat 41 dituliskan bahwa orang-orang ini berjumlah 3.000 orang. 3.000 orang, kemudian mereka tiap-tiap hari berkumpul, mereka bertekun akan pengajaran, itu bukan jumlah yang sedikit. 80 orang aja jemaat MCC yang rata-rata hadir, itu sudah memenuhi ruangan ini. Apalagi 3.000 orang berkumpul, tentu itu membuat gempar situasi sekitar Yerusalem. Ya, tapi mereka tidak gentar, mereka tidak takut melakukan hal itu. Mereka tekun dalam pengajaran. Ada pergeseran yang sangat drastis. Saya katakan drastis sekali lagi. Pergeseran yang sangat drastis dari hukum Taurat menjadi Injil kasih karunia. Dari tradisi yang hanya dilakukan karena mereka keturunan Yahudi, mereka kemudian beralih menjadi transformasi hidup. Mereka mengejar perubahan-perubahan hidup yang signifikan. Dulu mereka begini, sekarang mereka berangsur-angsur menjadi begini, menjadi manusia baru. Itu mereka antusias. Dulu mereka melakukan persekutuan hanya sebagai rutinitas biasa. Sekarang persekutuan itu bukan hanya rutinitas, tapi menjadi suatu komunitas yang mereka betul-betul hidupi. Nah, awalnya yang harus dilakukan adalah bagaimana seperti jemaat mula-mula kita haus dulu akan kebenaran. Haus akan kebenaran. Karena kita ini buta. Kita ini celah. Semua orang memandang jalannya benar menurut dirinya masing-masing. Ini ulah dosa. Ini akibat dosa. Semua orang berpikir bahwa semua memandang jalannya lurus. Tetapi kita ini sedang dibutakan. Kita butuh kebenaran yang mencelikkan kita. Kita butuh kebenaran yang merubah hidup kita. Dan ini drastis sekali perubahannya. Nah, tanpa kehausan akan kebenaran, saya khawatir kita tidak bisa lepas dari belenggu hukum Taurat. Kita harus terus haus akan kebenaran. Supaya kita terus mengalami Injil. Supaya kita terus mengenal Injil kasih karunia. Kita terus merasa merdeka. Ya, oleh karena itu hari yang kedua ini Bu ya, hari yang kedua kita belajar haus akan kebenaran. Ini bicara komitmen. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya mencintai pengajaran kebenaran? Mencintai kebenaran yang sejati. Berbicara Kristus, Kristus dan Kristus saja. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sepanjang 10 hari ini Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman, kita akan fokus penyembahan 10-15 menit. Ya, apa yang kita lakukan? Yang pertama kita nyembah Tuhan, kita cari wajah Tuhan. Yang kedua, firman yang baru saja dibagikan, mari kita cocokkan dengan hati kita, dengan hidup kita. Apakah kita perlu bertobat? Apakah kita perlu berubah? Kita cocokkan. Oh, firman Tuhan hari ini ngajar saya begini. Oh, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya begini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bu Pendeta Ratno ini menjadi kompas buat kita. Kita renungkan. Dan kemudian kita bersyukur kepada Tuhan. 10-15 menit kita berdoa, menyembah selama KKR 10 hari yang berjalan ini. Makasih Tuhan. Yesus. Mari semua siapkan hati, tenangkan diri. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir
bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau rindu dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhi setiap kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu dengan bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Katakan datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, dengan minyak yang baru urapi, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bawaku lebih, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Jemaat saja, satu yang ku kami mau menikmati, kami mau menikmati jamahan lawatan Tuhan. Mari rasakan Roh Kudus, satu yang ku rindu, indah bersamamu, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah lebih, satu yang ku rindu, bersekutu. Mengalirlah Tuhan, melawat setiap kami. Tiada yang terlepas, tiada yang terlewat. Amin. Urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawa kami lebih dan lebih lagi.
urapanmu mengubah hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mengalun dalam melodi nyanyian surgawi, menyembah mengagungkan nama Yesus, sebab Dialah yang layak, sebab Dialah yang layak menerima pujian, menerima sembah dari umatnya. Haleluya. Sembahlah Tuhan, sembahlah Tuhan. Mari semua datang pada Tuhan dengan kerendahan hati. Mari semua buka hati untuk siap diajar. Mari semua buka hati lebar-lebar untuk siap dididik. Sebab firman telah kebenaran, sebab firman-Nya lah jalan kehidupan. Ya lalaba, kami rindu lawatan jamaah Tuhan. Kami rindu jamaah-Mu, membuka mata hati kami, mencelitkan hati kami. Ku mau lebih dan lebih lagi mengenal kebenaran-Mu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sembahlah Tuhan. Mari datang kepadanya dengan kerendahan dan kesungguhan hati. Mari semua buka hati, terimalah lawatan Tuhan. Dia yang sanggup mengubah hatimu, Dia yang sanggup menolongmu, Dia yang sanggup membelamu, Dia yang sanggup menyertai langkahmu. Kami rindu berjalan dalam terang kebenaran-Mu hari demi hari, waktu demi waktu, berjalan dalam terang kebenaran-Mu, bukan dengan kebenaran kami sendiri Tuhan, bukan dengan pikiran yang menurut kami benar, menurut hikmat kami sendiri, tapi kami mau berjalan dalam kebenaran Kristus. Kami mau berjalan dalam kebenaran yang sejati. Oh Tuhan, oh Tuhan, lawan umat-Mu. Jamah, jamah, jamah. Makasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus yang ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, semuanya datang pada Tuhan. Semuanya berserah, berlutut di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dialah Raja, sebab hanya Dialah Tuhan. Ya,
ku agungkan selamanya. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Amin. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa, oh, dan nafasku yang menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan, ya, dan pengagungan tertuju padamu, tertuju padamu, ya Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku, ya, menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu Kau yang layak, Kau yang layak, ya, semua pujian, kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, mari semua angkat suaramu, angkat hatimu. Ku mau memujimu, Engkau yang mati dan Engkau yang bangkit, bahkan Engkau yang naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus, penolong dan penghibur. Engkau yang layak terima puji-pujian, Engkau yang layak terima sembah. Nyanyian kami, nafas kami hanya mengagungkan namamu, memuliakan namamu. Ya, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya apa. Mari semuanya sembah ya Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Oh, sembah dan puji memenuhi tatamu, pengagungan dari seluruh bumi memenuhi tatamu. Sebab hanya Kau Tuhan, Raja, Tuhan yang berdaulat. Haleluya, haleluya. Biar semua yang bernapas, biar setiap kali semua puji meninggikan, mengagungkan, memuliakan hanya Engkau. Hanya Engkau. Oh,
Kami mau lebih haus lagi. Kami mau lebih haus lagi. Ya Ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki hati kami dan didiklah kami dalam terang kasih-Mu, agar kami tidak merasa benar dengan pemikiran kami sendiri, dengan hukum-hukum yang sudah kami pegang selama ini, namun jauh dari terang kasih karunia Injil. Tapi terangkanlah pikiran kami, bukalah mata hati kami dengan kebenaran, agar kami bisa menangkap pengajaran yang sehat, kebenaran yang memerdekakan, yang membawa kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau, mengasihi, melayani, mengampuni, memberkati. Kiranya kami menjadi pribadi yang memancarkan kebenaran-kebenaran, pengajaran-pengajaran yang benar seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Untuk hari yang kedua ini kami bersyukur untuk suasana surga yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur untuk kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bertahta di atas nyanyian pujian kami. Hari yang ketiga dan seterusnya kami percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan terus persiapkan bagi kami. Tuhan bawa kami lebih dalam, Tuhan bawa kami lebih dalam. Roh Kudus terus berkarya membuat mata hati kami terang benderang. Hari yang ketiga dan seterusnya kami percaya kami akan terus diajar dan dibawa Tuhan pada kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Retno Wulandari yang sudah sampaikan kebenaran firman, dan mengingatkan kami untuk menjadi gereja yang terus haus akan kebenaran, terus mau belajar, dididik dalam pengajaran Kristus, agar kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang semakin mengenal Tuhan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kehidupan beliau, pakai pelayanannya, berkati keluarganya, berkati yang menjadi kerinduan dan pergumulannya, Tuhan yang akan menolong dan memberkatinya. Jemaat Tuhan yang selama mendengarkan firman boleh membuka pikiran, telinga dan hatinya. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya firman ini menjadi rema dalam hati kami dan boleh kami lakukan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami akan terus menantikan dan terus mau haus akan kebenaran-Mu, terus mau mencari wajah-Mu dan terus mau menanti-nantikan. Rohani kami terus ditambah-tambahkan, menanti-nantikan bagaimana kami terus dilatih untuk semakin peka kepada Engkau. Selama hari-hari KKR ini, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang berkarya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan setiap doa ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Saya serahkan pada pemimpin pujian. Baik, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Para pelayan kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti akan dipimpin oleh Ibu Risa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memuji dan mendengarkan kebenaran firman. Dan Tuhan, sebentar kami akan menerangkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Amin. Kita pujikan satu pujian. Bilih Roh Suci, makarya ing manungsa. Makarya ing tanah kula, ganti sukarema, awet suci, parengangan sukarema, gesanglangan ayam tantang selang, bilih Roh Suci. Baik, saya akan sampaikan informasi untuk besok hari Minggu ibadah hanya sekali pukul 6 sore. Ibadah KKR 10 hari disertai dengan perjamuan kudus. Mungkin ada informasi yang tambahan. Sampun, mari saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada hari ini. Silakan. Ya, kita berdiri Bapak Ibu. Kemarin saya dengar yang datang cukup banyak ya. Ada 70 orang dan hari ini 44 orang. Ya, mungkin faktor cuaca juga, hujan. Jadi kita terus berdoa. Besok perjamuan kudus sih harusnya. Mari kita tunduk kepala berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Allah Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Semenjak kami percaya kepada Kristus, hari-hari ini kami mau terus belajar, peka mendengar akan suara-Mu dan mau tunduk sepenuhnya. Sehingga setelah KKR 10 hari ini, hidup kami terus dikendalikan oleh Roh Kudus, hidup kami terus dituntun penuh dalam kontrol daripada Roh Kudus. Hidup kami makin hari sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, hari yang kedua kami percaya kami menerima banyak berkat yang rohani, berkat-berkat yang luar biasa. Dan besok hari yang ketiga dan seterusnya kami percaya lebih dan lebih lagi. Khususnya besok adalah ibadah perjamuan kudus, di mana kami mau seperti jemaat mula-mula yang memecah roti, mengingat terus karya Kristus, terus memandang salib Kristus sebagai pusat kehidupan kami, sehingga kami disadarkan dan diingatkan selalu bahwa kami tidak bisa apa-apa di luar Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan kiranya Tuhan berkati setiap kami semua dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, dalam kesehatan kami perlu Engkau Tuhan setiap waktu. Kami juga ingat malam hari ini untuk Mbah Yani yang sedang sakit dan sedang ke dokter untuk diperiksa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Sudah 3 minggu keadaannya tidak baik. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan menolong, memberkati. Bilur Tuhan dalam nama Yesus memberikan kesembuhan. Apapun yang saat ini terjadi di dalam tubuh Mbah Yani, kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih berkati rangkaian ibadah 10 hari, besok hari yang ketiga dan seterusnya, sampai kami menutup di hari Pentakosta. Kami boleh terus haus akan Tuhan, haus
akan suasana surga, sehingga kami terus bakar hati kami ini untuk rindu hadir, datang memuji menyembah Tuhan. Berkati tim pelayan yang sudah melayani, pakai hidup mereka makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang lebih lagi. Tuhan pakai dengan urapan yang luar biasa, sehingga lewat pelayanan mereka semua banyak jiwa diberkati, banyak jiwa dimenangkan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan menolong, menjagai agar kami tiba di rumah dengan selamat. Di tengah hujan kami tetap hati-hati, jauhkan daripada mara bahaya, jauhkan dari kecelakaan, berkumpul di rumah dengan keluarga dan sanak saudara kami dapat bercerita, bersaksi tentang Tuhan buat mereka sampai seisi rumah kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebelum kami pulang dengan iman percaya kami mau terima berkat-berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, dengan iman dan percaya angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga persekutuan, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Roh Kudus senantiasa termaterai berlimpah-limpah dalam hati kita semua tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpinlah kami dengan kasih karunia-Mu. Bimbinglah kami setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin. Shalom, selamat pulang dan Tuhan Yesus berkati kita semuanya.